Indonesia Low Brand 2024 non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Oke, halo Sahabat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-205. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya Sahabat Mutiara nggak ketinggalan update video ke depannya. Nah, Sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box bawah. Kali ini kita akan undang salah satu yang biasa dikenal dengan panggilan Mang Kimpol, seorang petani asal Desa Brongkol, Jawa Tengah yang berhasil membudidayakan durian hingga terkenal nih, bisa dikenal dengan kualitas yang tinggi. Nah, dalam budidayanya beliau menerapkan praktek teknik top working yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pohon durian. Nah, apa itu top working dan bagaimana penerapan tekniknya? Yuk kita ulik sama-sama bagaimana nih strategi dan langkah-langkah yang dilakukan Mang Kimpol hingga bisa sukses menyulap Desa Brongkol menjadi sentra durian premium. Langsung saja ke narasumber kita hari ini. Halo Pak. Halo Kak, Oh, jelas ya Pak suaranya? bagus. Jelas, Alhamdulillah. Oke Pak, jadi rencananya hari ini kita iya Pak, yang pertama mau ngobrol santai, lalu ada rehat sejenak dan dilanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab. Begitu ya Pak? Oke, langsung saja nih Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak awal mula Bapak terjun ke pertanian itu bagaimana? Ya, terima kasih untuk waktu diberikan kepada Hmm, saya. Selamat ya, sore untuk rekan-rekan sahabat tani semuanya yang ada di Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Awal mula bertani, mm-mm, menyukai dengan pertanian di bidang perburuan. ya, eh, Pertama-tama itu belajar dari rekan-rekan sebelumnya. mm-mm, Belajar dari rekan, melihat sepak terjangnya dari rekan-rekan sambil saya mengikuti langkah-langkah mereka. Dalam mm-mm, arti juga belajar ya, berkebun, belajar budidaya tanaman durian, mm-mm, belajar bidang penjualan, mm-mm, dan yang terakhir ini belajar di bidang top working untuk mm-mm, merubah durian lokal yang sebelumnya kurang bagus atau mm-mm, standar diganti dengan durian varietas unggul seperti musangking, duri hitam mm-mm. dan sejenisnya lainnya. Oh iya. Kebetulan ini Bapak emang di basicnya itu bidang pertanian atau gimana Pak sebelumnya? Kalau sebelumnya sih eh, basicnya di kebun di pertanian, cuman belum terlalu fokus Kak. Untuk di perdurian Oh, itu belum fokus. Dulu itu ya. masih kerja serabutan, terakhir itu kerja sebagai sales, Mm-mm, sales di area Ambarawa tentunya di mm-mm, Cirebon, ya. eh, sambil melihat-lihat seperti yang saya tadi bilang, eh, Mm-mm, sepak terjang perjalanan rekan-rekan di durian itu kok bagus. Nah, setelah itu mm-mm, saya memutuskan untuk perlahan-lahan sambil belajar dan memutuskan untuk berhenti dari sales handphone mm-mm, sedikit demi sedikit
terjun di dunia perdurianan, Kak. Oh iya, berarti ini Bapak mulainya sudah berapa tahun nih Pak? Fokus di Terhitung durian. sampai tahun ini, detik ini kurang lebih 5 tahunan, Kak. Oh, 5 tahun berarti dari mulai 2019 ya Pak, baru fokus gitu ya? Betul, betul. Oh, iya, iya, iya. Oke. Terus tadi berarti belajarnya ini Bapak otodidak nih, sambil sharing-sharing ke J, rekan-rekan petani ya? J, betul sekali. Oh, iya, oke. Ini dari awal Bapak memang langsung mau durian atau sempat tanam yang lain, Pak? Sebenarnya kalau di area Bronkol sini dulunya kan eh, kebanyakan di kopi, Kak, ya. Komoditas Ya. kopi tinggi banget di sini. Tapi setelah itu hampir kurang Mm-mm. lebih 10 tahun kan harga durian mulai meledak. Harga bagus lah seperti itu. Kita rawat sebagai tanaman durian lokal Mm-mm. itu yang Ya. sudah umur puluhan tahun Mm-mm. eh, sambil membudidayakan, merawat, mengelola tanaman kopi tersebut. Terus Oh, setelah ya. kurang lebih 7 tahunan itu kan masuk yang namanya durian lokal diganti varietas unggul dengan cara sambung sisip atau top working. Mm-mm. Sejak sejak dari itu jujur saya sendiri juga belum belum menguasai bagaimana cara eh, top working tersebut, Mm-mm. sambil belajar sama rekan-rekan juga sambil punya satu dua buat uji uji coba Mm-mm. sendiri, gagal, Mm-mm. gagal coba lagi sampai Mm-mm. detik ini alhamdulillah sudah bisa, meskipun ada yang gagal tapi sudah Mm-mm. bisa. Oh, iya, oke. Terus ini yang Bapak tanam varietasnya apa, Pak? Sejauh ini masih 2 varian yang unggul di sini, Mm-mm. kebanyakan musangking sama madu hitam. Tapi untuk presentasenya masih banyak musangkingnya, Kak. Musangking. Oh, terus bedanya apa, Pak, dari dua varietas itu? Untuk perbedaan dari 2 varian tersebut, untuk musangking sendiri dari penilaian saya itu Mm-mm. yang satu musangking itu lembut, Ya. jika dikonsumsi masih fresh itu lembut, pulen, Mm-mm. aroma wangi. Ketika nanti dikonsumsi sudah mendekati over, itu lumer, pahitnya Mm-mm. strong. Ini Kalau sih yang untuk musangking. varian, ya untuk musangking sendiri, kalau untuk yang satunya varian duritam itu ya hampir 11-12 sih, Kak. Cuman untuk duritam sendiri dia itu warna lebih oranye, lebih ke oranye, Oh. terus untuk tekstur 11-12, tapi untuk legitnya, pulennya itu masih eh, bagus di duritam. Oh, ya. Eh, Meskipun dia sudah, kalau di sini dalu namanya, Kak, over, Mm-mm. matang over itu dia masih pulen. Misalkan dikonsumsi itu masuk ke mulut itu pulen-pulen lengket seperti itu. Oh, Pahitnya ya, juga ya. strong. Oh, 11 dua. Ini berarti ini masih 11-12 intinya ya. J. Masih Mm-mm. unggul di Duri duritam hitam untuk rasa rasanya. lengket, tapi kembali lagi ke selera seperti itu, Kak. Oh, ya. Tapi untuk dari tampilannya itu sama, Pak. Musangking dan duri Kalau hitam. untuk tampilan beda sih, beda. Beda. Kalau musangking itu satu Mm-mm. ciri biji itu kepet, kepet, Kak. Apa tuh kepet, Pak? Kayak nggak butir itu, Kak, nggak bulat, Oh, jadi kempes. tipis gitu. Nah, Lebih tipis. tipis, Oh, saudara, ya. betul. Kalau yang duritam itu meskipun dia tidak tipis, tidak kepet, Mm-mm. meskipun bijinya bulat, tapi juga dia tidak terlalu besar. Tidak kepet, tapi Oh. juga tidak terlalu besar. Oh, ya Tapi itu salah juga untuk satunya. daging juga tebal banget. Nah, Mm-mm. Dari luarnya, Pak, dari luarnya si bentuk duriannya, bungkusnya, kulitnya itu sama, tapi. kalau untuk warna sendiri, musangking dan duritam itu tentunya samanya ada, berduri, Mm-mm. Mm-mm. berduri. Yang kedua yang menonjol itu
pantatnya itu sama-sama berbintang. Cuman Mm-mm. kalau musangking itu eh, bintangnya itu terlihat tapi tidak terlalu menonjol seperti di duri hitam. Mm-mm. Dan kebanyakan duri hitam sendiri itu eh, pantatnya yang menjadi ciri khas duri hitam itu pantatnya berbintang menonjol pekat Mm-mm. sambil ada keluar apa ya namanya? Ekornya Kak, keluar ekornya untuk yang duri hitam. Oh, perbedaannya Ekor itunya. paling berapa senti itu. Dan dia Oh, kebanyakan berbentuk berimbing untuk duri hitam berimbing seperti itu Kak. oh ya. Kalau dari ukuran gimana, Pak? Sama. Kalau ukuran random sih Kak. Ada yang Hmm. 2 kilo up, ada yang di bawah 1 kilo, ada bawah 2 kilo. Kadang juga ada yang hampir mendekati 4 kilo di Wow, dua varian tersebut. gede banget dong, Pak. Tiga koma enam, tiga Mm-mm. koma delapan itu saya sudah menjumpai sendiri. Oh, ya, 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 ya. Cuman kalau misalnya dari duri hitam, bukan karena duri-durinya warna hitam, Pak. Kalau durinya yang hitam itu cuman di paling ujung duri Kak. Paling Mm-mm. berapa panjang berapa mili ya itu yang terlihat hitam. Tidak menyeluruh hitam itu tidak. Tetap Oh, warnanya enggak. hijau. Oh, cuman yang satu lagi nggak ada hitam-hitamnya, yang Betul, musang. kalau untuk musangking dia Mm-mm. meskipun ada ciri khasnya masih dipegang di duri hitam. Dan kalau untuk Hmm. musangking kan dia warnanya kalau di Brongkol sendiri itu kan top working ya, Mm-mm. itu Ya. rata-rata kulitnya warna coklat Kak. Oh, oh, ya, ya. Oke, Pak. Lanjut nih, Pak. Ya. Gimana caranya ini memilih varietas durian yang tepat? Apakah lokasi berpengaruh? Misalkan lokasi Bapak ini emang cocoknya duri hitam dan musangking atau gimana, Pak? Mengamati lokasi di area Brongkol Mm-mm. dari yang paling bawah itu MDPL sekitar 200, di bawah 200 sampai 300 ke atas itu di sini masih cocok Kak. Untuk dua varian musangking, duri Mm-mm. hitam tuh semua masih bagus. Di sini masih terbilang gajah. Ya, untuk yang dataran rendah maupun tinggi itu masuk. Jadi masuk, masih Hmm. sama-sama bagus di sini. Oh iya, tapi ada rekomendasi nggak sih Pak? Misalnya di dataran rendah bagusnya apa, dataran tinggi bagusnya apa, atau ya sama-sama aja sesuai yang tadi kata Bapak. Kalau untuk eh, perbedaan untuk di ketinggian dan kerendahan Mm-mm. MDPL itu sebetulnya kalau MDPL rendah kan tekstur tanah condong ke panas ya kayak. Mm. Kalau tinggi itu banyak condong ke adem lah, dingin untuk Iya tanahnya itu dingin. dingin. Iya. Mungkin kendalanya kalau yang di MDPL tinggi itu mungkin untuk membuat pohon itu bisa berbuah mungkin butuh perawatan yang ekstra. Karena Oh kan ya. pohon durian sendiri itu untuk memunculkan bunga itu kan butuh panas yang maksimal untuk mengeluarkan Mm-mm. bunga itu dan Mm-mm. juga perlu didorong dengan nutrisi lainnya seperti itu. Oh ya. Jadi paling pengaruhnya kalau misalnya di dataran tinggi lebih harus fokus di perawatan gitu ya. Jadi, Oh tapi tetap ya. yang MDPL rendah ya juga tetap butuh Iya, perawatan fokus yang juga ya berbeda. Pak. Sama-sama sebenarnya. Ya, Oke. Nah, untuk ini Pak, perawatannya gimana nih Pak? Perawatan di tempat Bapak dari mulai awal tanam sampai bisa panen tuh bagaimana sih perawatannya? kalau sejauh ini kan untuk perawatan pohon musangking, duri hitam yang berbuah dari awal tanam dari bibit kan di sini masih bisa dihitung nggak ya? Mm, Untuk yang sudah banyak kan di sini top working. Ya ya. untuk perawatan dari awal itu apa yang dibutuhkan si pohon itu kita berusaha untuk memberikan. Misalkan fase Mm, vegetatif ya. berarti membutuhkan pupuk yang fase vegetatif Mm, setelah seperti itu. mm.
tak lupa juga untuk pupuk daun, penyemprotan fungisida dan Mm-mm. insektisida untuk kalau saya sih 1 bulan 2 kali ya. Satu Mm-mm. bulan 2 kali itu penyemprotan daun dan hama seperti itu, Kak. Oh iya. Bapak boleh nggak Pak dari step by stepnya rinci gitu Pak dari awal mulai tanamnya tuh pakai pupuknya apa, dosisnya berapa gitu Pak? Untuk tanam Mm-mm. sendiri Mm-mm. ini bicara dari pengalaman ya, Kak ya. Iya Pak, dari pengalaman Saya Bapak untuk dong. menanam dari menanam bibit itu saya tidak langsung memakai pupuk, Kak. Jadi Oh, mm-mm. kita tanam aja, ada Ya, juga yang dibuat lubang dulu, ada mm-mm. juga yang langsung kita tanam, Ya, tapi setelah kita tanam, setelah saya tanam tidak langsung saya beri pupuk. Jadi mm-mm. saya kasih jeda sekitar 2 sampai 3 bulan setelah tanaman tersebut mengeluarkan tanda-tanda kehidupan seperti mengeluarkan tunas baru, Mm-mm. terus daun terlihat seger kan, itu Mm-mm. baru saya masukkan pupuk seperti Oh, itu. berarti di 3 bulan pertama itu benar-benar didiamin aja Pak. Kalau Pak, aduh mohon maaf ya sahabat Mutiara, sepertinya Betul. sinyalnya agak Tapi kurang. Oh misalkan iya, untuk oke. betul, Sorry Pak, sinyalnya tadi agak pas putus-putus Pak. betul. Nah, iya. Semisal pas menanam itu posisi kemarau, ya kita main di penyiraman aja, Kak. Mm-mm. Penyiraman rutin dua dua hari sekali. Nah, lepas itu kan jika pohon tersebut, tanaman tersebut bagus dan sudah mengeluarkan sebagai tunas baru, baru kita masukkan pupuk kandang yang sudah difermentasi Mm-mm. dan pupuk daun dan sebagainya. Seperti itu, Kak, untuk Oh iya. penanaman. Untuk yang awal tadi didiamin dulu 3 bulan, setelah ada kehidupan baru Betul. dikasih pupuk kandang dan lain sebagainya tadi ya Pak. Iya, Mm. betul. Nah untuk pupuknya, kasihnya pupuk apa Pak? Untuk nextnya? Kalau kalau untuk organiknya Mm-mm. ya sudah tak asing lagi itu pupuk kandang yang sudah fermentasi bisa dari pupuk kambing, pupuk Mm. sapi dan lainnya. Ya, Untuk nutrisi pupuk kimianya saya sendiri memakai anu produk milik Merauke Tetap Jaya, Kak. ya. Pakainya apa tuh Pak? Kalau fase vegetatif saya Mm-mm. memakai eh, Sprinter, NPK Printer. Sprinter yang kandungannya 20 untuk nitrogen, Mm-mm. 10 untuk fosfat, dan 10 untuk kalium. Mm-mm. Dan saya tambahi sedikit boron, seperti itu. Boroni. Oh, di mix. Itu dosisnya berapa Pak? Kalau untuk boron sendiri dan Sprinter itu kan untuk tanaman contoh tinggi sekitar 1 meteran, itu Mm-mm. paling untuk Sprinter, NPK Sprinter saya kasih sambil berjalan itu kasih Mm-mm. 1 sampai 2 sendok. Ya. Untuk Karatipes boroninya paling saya kasih 1 sendok, 2 banding 1 seperti itu, Kak. Oh, itu dikocok Pak berarti. Kalau pas musim hujan tabur, kalau pas tidak ada hujan saya kocor. Mm-mm. Maaf Pak, putus-putus Pak suaranya. Halo Oh, Pak. sinyalnya. Sorry Pak, putus-putus Pak. Betul. Ya, ya. Sampai mana tadi? Nah, gimana Pak tadi Ah, dikocor atau bagaimana Pak? Maaf ya Pak, kalau putus-putus. nah, kalau pas posisi hujan, saya tabur. Jika pas tidak ada air hujan, Mm-mm. saya Ya. kocor. Atau misalkan pas Oh, ya. lokasi kebun itu banyak air, Ya. saya tabur, tapi pagi dan sore saya siram pakai air. Seperti itu. Air juga ya Pak. Betul-betul.
Iya, iya, iya. Oke, oke. Terus selanjutnya pakai pupuk apa, Pak? Itu berarti untuk vegetatif ya, Pak? Betul. Nah, untuk selanjutnya dikasihnya pas kapan, Pak? Pupuk selanjutnya. Kalau untuk pemupukan kan saya belajar sama rekan-rekan juga, sama rekan-rekan yang Mm-mm. sudah terjun di perkebunan yang ataupun yang sudah memiliki kebun, kadang juga belajar dari eh, sosial media. Iya, Itu kan dalam satu tahun itu 3 sampai 4 kali. iya. Dalam Berarti satu pada satu tahun ya. tahun itu 3 bulan sekali dikasih pupuk. Mm-mm. Pupuknya sama tadi, pakai Sprinter dan Kalau Boroni. betul, kalau pas masih fase vegetatif, sementara pakai itu dulu Mm-mm. sambil ditambah pupuk daun dan fungi Mm-mm. dan insek. Nah, kalau sudah masuk selanjutnya generatif, nanti diganti atau saya ganti. Oh, Seperti itu. diganti apa, Pak, itu? Kalau misalnya untuk generatif. Generatif sejauh ini untuk saya memakai NPK Grower yang punya Mm-mm. kandungan N15, Mm-mm. P9 sama K20 plus TE untuk Mm-mm. generatif, Kak. Generatifnya pakai Sama itu aja. tak lupa itu boron tetap saya ikutkan, Kak. Oh, jadi tetap boron tidak lepas ya, Pak? Meskipun sedikit tetap Mm-mm. saya ikutkan. Ini dosisnya sama, Pak? Tadi dua sendok. Kembali ke umur pohon dan besar kecilnya pohon, Kak. Misalnya sudah tambah Mm-mm. besar kan, ya tetap saya dosis saya tambah. Oh, ya. Tadi mulai pindah ke generatif biasanya di tahun keberapa, Pak? Pengalaman saya menanam itu di sini kan di setiap lokasi itu kan tanah beda. Ya, Tanah beda kan ya. Terus ya, eh, pertumbuhan pertumbuhan juga pasti berbeda. ya, Petani A, B, C itu juga untuk perawatan pohon pasti berbeda, Kak. ya. Untuk rata-rata di sini itu saya ganti pupuk generatif itu sudah masuk umur 4 tahun mendekati 5 tahun, Kak. Oh, 4 tahun mendekati 5 tahun itu baru Betul, pupuknya ganti, dosisnya juga makin betul, bertambah gitu ya, Pak? betul, betul. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, Pak, kalau gitu. Terus ini Pak, tadi disambungkan dengan yang teknik top working. Boleh dikasih tahu dulu nggak sih Pak, top working itu apa? Terus bagaimana tuh top working Oke, tekniknya? untuk top working sendiri itu eh, pohon lokal yang Mm-mm. punya kualitas di bawah standar, is- bisa dibilang kurang bagus, Kak ya. Kurang Ya, bagus itu kita ganti untuk varian yang bagus seperti MK dan OG, Duritam. mm-mm. Mm-mm. Sebelum ganti kan prosesnya juga tidak bentar itu. Untuk Mm-mm. pohon durian itu kita potong dulu sesuai Mm-mm. sesuai apa yang kita atau saya harapkan. Nanti setelah 2 sampai 3 bulan itu pasti kan muncul, 1 bulan lebih kan pasti muncul apa ya, pundi-pundi tunas baru, Kak ya, Oh ya, tunas barulah seperti itu. maaf Pak, berarti yang dipotong tuh batangnya. Iya, batangnya, cabangnya. Oh, oh ya, salah satu aja atau berapa Pak nih yang dipotong? Misalkan ini batang pohon, Kak ya, Mm, ini paling atas, ini cabang, tinggal ya, kita mau buat seperti apa. ya. Biasanya kalau saya paling pucuk saya potong, cabang nomor 2 dari atas saya potong, yang paling bawah ini saya sisakan Oke. eh, untuk siapa tahu di saat musim kemarau nanti, untuk melindungi pohon tersebut. Jika Mm-mm. nanti dipotong semua, bisa jadi pohon itu stres dan akhirnya mati. Mm, mm. Jadi Seperti cuma itu. dua nih yang Bapak potong. Oke, Ya, betul. Pak. Terus gimana Pak tadi selanjutnya?
Untuk selanjutnya setelah 2 sampai 3 bulan itu kan tunas dari pohon lokal tersebut kan sudah bisa dibilang Muncul. muncul dan sudah Mm. sebesar jari Ya, kelingking ini kak ya. Jari ya. kelingking itu. Nah, ini pas menurut saya, Mm-mm, menurut saya dan yang saya paling suka untuk mm-mm, sesi top working itu pas sebesar segini, jari seperti ini. mm-mm. Kambium pas bagus-bagusnya, untuk kekerasan kulit juga masih lentur. Ya, Ya. itu tinggal nanti kita carikan entres dari varian yang bagus. Entres tersebut saya memilih juga yang bisa dibilang muda banget tidak, terlalu tua juga tidak. Mm-mm. Jadi kalau di sini itu habis mekar pupus itu selepas daun itu semurah, tua tapi masih lentur kayak. Nah, itu baru Mm-mm. kita potong cari entresnya. Mm-mm. Misalkan entres ada empat empat tunas, yang paling Mm-mm. atas saya buang, terus yang paling bawah nanti untuk kita tempelkan di seling lokal tadi. Terus yang Ya. kedua ini yang saya anu yang saya pelihara untuk kedepannya hidup di Mm. top working tersebut. Oh, berarti ini ngambil dari pohon lain yang bagus, dipotong juga Pak itunya, cabangnya. Jadi Iya, cabangnya terus kan dipotong, disatuin. disatuin. Oh, ya, 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 ya. Terus kayak diapain Pak? Di gimana caranya? Untuk top working sendiri, misalkan ini tunas atau sogol di sini lah ya. Ini Ya. sogol, kita kupas. Kalau alat sih, monggo mau pakai apa apa terserah atau kembali ke selera rekan-rekan petani ya. Mm-mm. Kalau saya sih pakai deh silet ya. Mm-mm. Saya kupas, saya tarik ke bawah, terus Mm-mm. si entres tadi Mm-mm. kepras posisi miring lurus. Setelah kepras posisi miring lurus, Mm-mm. tempel, kita tempel, terus kita tali pakai plastik es. Plastik es, kalau Mm-mm. es kita bungkus melingkar ke atas, terus kita tali. Nah, lepas itu biasanya untuk top working sendiri itu, untuk entres tersebut, itu jika ada tanda-tanda kehidupan, sebulan nanti sudah berani membuka bungkus plastik tersebut. Oh, jadi kalau udah dibuka itu Betul. menyatu ya Pak berarti? Menyatu, betul. Oh, ya, 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 ya. Setelah kita buka bungkusnya, baru diganti plastik es yang kecil. Mm-mm. Oh, iya. Terus berarti hasilnya eh, akan berbeda nanti. Setelah itu hidup, Mm-mm. melewati proses yang panjang, Mm-mm. untuk dia sendiri kan yang berbuah itu cabang paling atas. Ya. Dari bawah ke atas, yang keluar kan cabang-cabang yang atas, yaitu Mm. untuk berbuahnya itu mengikuti varian apa yang kita tempel tersebut. Oh, Mereka akan seperti itu. berarti misalkan Bapak tanamnya varietas lain, tapi Bapak tempel yang baru itu varietas yang berbeda, itu gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa. Misalnya yang bawah tadi lokal yang kurang bagus saya potong, Mm-mm. keluar tunas, terus saya tempel dengan entres musangking Saking, semisal. heeh. Itu nanti tahun berikutnya misalkan berbuah ataupun sudah berubah, keluarnya musangking. Oh, tapi kalau misalkan tadi Bapak misalnya dua yang dipotong tuh dua, yang satu musangking, yang satu duri hitam itu juga nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, saya sudah memiliki yang Oh, seperti itu juga. oh nggak apa-apa ya Pak. Berarti jadi satu Jadi, pohon tuh bisa menghasilkan beberapa varietas yang beda ya? betul, betul. Tergantung Ah, selera kita mau dibuat seperti apa. oh iya menarik nih Pak. Siapa tahu satu pohon orang mau macam-macam gitu ya. Betul, betul. Ah, ya, ya, ya. Tapi dari perawatannya apa jadi lebih susah atau sama-sama aja Pak? Untuk apanya, Kak? Perawatannya. Kalau perawatan menanam bibit sama Mm-mm. top working itu menurut saya pribadi itu lebih enak
perawatan top working, Kak. Oh iya Lebih Pak, aman, lebih aman. gimana? Amannya itu karena kita kan sudah memiliki pondasi pohon besar dulu. Ya, Ya, ya. tinggal kita ngerawat di atas. Kalau nanam dari Oh, bibit kan, wah itu penyakit dan sebagainya kan banyak banget dari akar itu. Jadi mm-mm. lebih lebih ekstra lah untuk perawatan atau pengawalan penanaman bibit yang asli dari bibit sama top working. Oh, iya. Berarti ini sangat rekomendasi ya Pak, pakai top Sangat working. rekomendasi. Oh Dua iya. tahun kalau rezeki bagus, Mm-mm. sudah produksi, 2-3 tahun sudah mulai berbuah, Kak. Oh, lumayan ya Pak perbedaannya. Betul. Mm-mm. Tapi kalau misalnya pakai teknik top working ini, hama penyakitnya gimana Pak? Sebenarnya hama itu tidak bisa lepas ataupun tidak tidak apa ya tidak bisa hilang dari Mm-mm. pohon-pohon durian. Tinggal Ya, kita rutin-rutin untuk ngecek, Kak. mm-mm. Itu untuk tobar ke masuk fase vegetatif kan juga lagi rawan-rawannya itu. Ada Ya. ular, ada kutu daun dan sebagainya itu juga kita harus rutin-rutin untuk ngecek. Oh iya, terus ngatasinnya gimana tuh Pak? Ya seperti tadi itu 1 bulan 2 kali Mm-mm. kita semprot daunnya, kita Mm-mm. rawat, kita buangi sebagai tunas-tunas air yang masih bawaan dari lokal itu kus sama top working tersebut. Oh, 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 iya, iya. Tapi bisa kalau misalnya sudah terkena eh, akan gagal langsung. Kalau untuk penyakit itu biasanya kalau sudah terlanjur agak Mm-mm. susah, Kak, untuk pohon durian sendiri. Tapi kalau kita rutin untuk Mm-mm. mengecek, itu misalkan ada indikasi penyakit, kita bisa langsung mengobati. Jadi untuk untuk mengobatinya lebih awal itu nantinya pasti akan sembuh. Oh ya, jadi bagusnya rutin melakukan pencegahan ya Pak tadi. Betul, betul. Eh, Oh iya, iya, oke, oke. Nih Pak, lanjut kita mau bertanya ke Nggih. panen nih Pak. Cara tahu panen yang tepat tuh gimana Pak? Saat berapa tahun atau saat dari lihat bentuk buahnya? Nah, maaf bisa diulang. Ini baterainya kok baterai Oh, low terus. ini Pak, kalau misalnya Sebagai untuk Bluetooth panen, kalau saat panen itu cara ya. panen yang oke tuh melihat dari bentuk buahnya atau misalnya udah sekian tahun baru boleh panen gitu. Kalau untuk panen sendiri itu biasanya Mm-mm. itu di umur kayak, misalkan Mm-mm, di taruhlah umur. ini umur 3 tahun. Oke lah kita masukkan di Mm-mm. fase generatif, kita Mm-mm. coba buahkan, terus kita eh, langsung ke buah itu kita untuk mendapatkan buah yang bentuknya bagus seperti yang kakak tanyakan tadi kan, kita juga Mm-mm. disebut dari penyortiran, Kak. Oh ya, berarti nggak sekaligus langsung panen semua, tapi dilihat juga dari bentuknya. Kalau misalnya udah oke, baru panen gitu Pak. Betul, betul. Dan Oh, setiap top working itu umurnya meskipun saya nempelkannya itu sama, mm-mm. berbarengan, itu pertumbuhannya pasti beda, Kak. Tidak bisa terus satu Oh, berbuah, satu ini ikut berbuah, belum pasti. oh ya, jadi kecepatan tumbuhnya juga beda ya Pak. Betul, kembali ke pohon, Ah, pohon yang normal, yang nutrisinya tercukupi, itu yang paling mm-mm. bagus. Oh ya, terus eh, tahu dia udah bisa panen tuh kayak gimana Pak? Tadi, Kalau tahu pohon mm-mm. tersebut sudah bisa panen kan, Mm-mm. kita lihat dari umur tadi. Mm-mm, Umur umurnya. Ah, umur top working 3 tahun itu kita mencoba untuk kan, seperti iya, itu. Kalau belum iya. memasuki umur yang pas, ya kita belum berani. Oh belum ada. Tapi dari bentuk buahnya juga ini nggak Pak? Dilihat juga nggak Pak? Maksudnya kayak itu
tuh yang bentuknya udah sebesar apa? Oh, untuk memanen buah sendiri. Iya. Biasanya kalau untuk memanen buah itu kita bicara dari bunga. Lepas bunga sampai buah matang itu umurnya 6 bulan, Kak. Berapa Pak? Maaf. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi Betul. otomatis tuh udah pasti setelah 6 bulan itu emang udah boleh dipanen, Betul. dicabut Siap. gitu. Siap. Tapi kalau misalnya Nah, eh, gimana Pak? setelah 6 bulan itu biasanya Hmm? itu buah eh, misalkan meleset itu hitungan hitungan minggu. Jadi kan Oh, buah buah itu kalau sudah matang kan terlihat, Kak, gimana Pak? lepas dari tangkainya. Oh, jadi itu otomatis lepas sendiri ya kalau durian. Iya, betul. Tapi Oh, kan kita kita tali pakai tali rafia. oh ya ya ya. Jadi emang kalau misalnya durian tuh emang otomatis Pak, tapi jatuh Betul, sendiri. Oh betul. iya iya. Ada juga Oke. yang di peti tua, tapi untuk mendapatkan Mm-mm. kualitas yang bagus, kita tunggu benar-benar tangkai itu lepas ataupun sudah ada retakannya di tangkai, Kak. Seperti itu. Hmm. Oh iya, oke oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan Bapak udah sharing-sharing cara perawatan dan sebagainya. Ini Bapak gimana Pak? Untuk Kedengeran Bluetooth-nya kah Pak? mati, Mas. Untuk Oh, suara tapi saya masuk nggak, Kak? enggak kok Pak, masih ada suara Bapak. Oh, masih ada. Tapi suara suara saya kedengeran Pak. Kedengeran, kedengeran. Oh iya, suara Bapak juga oke kok Pak kedengeran. Nggak apa-apa Pak, dilepas aja itu boleh. Seperti ini, nggak apa-apa, Kak, ya? Nggak apa-apa Pak, Oke, masih jelas kok Pak suara Bapak. iya. Ya, oke. Nah, tadi mau tanya apa nih Pak? Oh iya Pak. Eh, ini Pak, tadi kan Bapak udah sharing-sharing pemupukannya dan sebagainya. Nah, ini Bapak tanamnya tuh di luas lahan Bapak tuh berapa Pak? Tanam berapa pohon juga nih Pak? Maaf, untuk di sini kan area Mm-mm. kebun di sini tidak luas-luas, Kak. Jadi Hmm, misalkan mm. petani A itu ada yang memiliki berapa petak, petani Ya, B itu punya beberapa petak. Beda ya, lagi sama para pekebun-pekebun senior-senior di luar sana. ya. Hektaran, Kak. Kalau di sini nggak ada, cuman paling satu peta itu ada yang muat 20 pohon, Mm-mm. 50 pohon, itu rata-rata seperti itu. Oh, rata-rata gitu ya Pak. Tapi biasanya tanamnya tuh kayak cuma di satu tempat aja atau kayak di beberapa tempat Pak? Biasanya di sini beberapa tempat. Hmm. Untuk Dan kalau Bapak di sendiri sini kan gimana Pak? Bapak di di sini Kak. satu tempat Bagaimana? aja atau berbagai tempat? Kalau untuk Kalau saat Bapak sendiri, sendiri gimana Pak? kalau untuk Mm-mm. saat sendiri kan untuk kebun ada sih, cuman beberapa Mm-mm. petak ya. Mm-mm. Lokasi-lokasi yang masih bisa saya tanam bibit durian, saya Mm-mm. tanamin di situ. Mm-mm. Kan di situ juga sudah ternaungi banyak pohon sih, Kak. Di sini kan Mm-mm. pohon duriannya masuk kategori hutan durian ya, Kak, ya. Mm-mm. Hutan durian tumpang sari, ada kopi, ada apokat, ada nangka dan Iya. sebagainya. Halo Pak, Iya, Kak. agak putus-putus Pak, maaf. Nggih. Sinyalnya agak kacau nih, Kak. Nah, udah. Udah Pak, sekarang udah nyambung lagi. Nggih, nggih. Oke. Tadi udah gimana Pak jadinya? Tadi beberapa petak dipakai Iya, tumpang sari, dipakai kopi. betul. Di sini Mm-mm. untuk penanaman kan di mana lokasi yang masih bisa tanami durian dalam arti bisa itu sinar matahari tercukup ya, di situ saya tanam. Oh ya. Oke Pak. Terus ini Bapak hasil duriannya Bapak jual kemana nih Pak? Untuk sejauh ini untuk hasil durian sendiri itu Mm-mm. sementara satu dua ada si konsumen langsung, tapi lainnya Mm-mm. kebanyakan saya jual ke
tengkulak besar di kota-kota besar, Kak. Oh, berarti emang udah ada langganan atau gimana, Pak? Yang Betul, sudah tengkulaknya? ada langganan, betul. Oh, sudah ada langganan ya, Pak. Oke, di pasaran berapa, Pak, sekarang harga durian? Untuk yang varian apakah itu? Semuanya ya, boleh Pak di-sharing. Semuanya. Kita bicara untuk yang lokal dulu, Kak, ya. Ya, Untuk lokal yang saya bicarakan ini lokal harga yang harga road atau bisa jadi harga pukul rata, ya, asal durian itu utuh tidak cacat, itu sekitar 35 sampai 50. Itu per untuk kilo, harga per buah. kalau lokal per buah, Kak. Oh, per buah. Oke. Itu harga khusus eh, tengkulak Mm-mm, berikutnya seperti itu. mm-mm, Kalau mm-mm, sama konsumen biasanya kita sepeleng sedikit, kita naikkan 10.000 atau mm-mm. 50.000 seperti itu. Oh iya, itu untuk varietas yang lokal. Betul. Yang nggak lokal? Kalau untuk varian introduksi tersendiri Musangking dan Duri Hitam Ya, itu biasanya masih harga standar sih, Kak, mengikuti mm-mm, harga-harga pasaran sekarang. Kadang kan tiap berapa? tahun beda harga. Iya, kalau sekarang banget nih Pak, berapa nih Pak di pasarannya? Kalau sekarang itu ya, kemungkinan di angka 140 sampai 160-an per kilo. Oh, itu tapi termasuknya normal atau tinggi Pak? Atau rendah malah harga Standar, segitu? standar normal, Oh, Kak. standar. Oh, standar Iya. normal. Tapi Bapak pernah berapa, Pak? Paling tingginya berapa? Paling rendah berapa? Kalau paling tinggi dan rendahnya berapa itu kembali siapa yang membeli, Kak. Oh iya. Iya. Pengalaman Bapak nih Pak, yang paling tingginya kejual berapa harganya? Kalau paling tinggi saya itu di angka 200, Kak. Oh, 200 ribu. 200. Ya. Betul. Paling Kalau paling rendahnya? rendahnya itu sekitar 150 lah. Oh, iya, iya. Oke deh Pak. Terus dengar-dengar ini Bapak aktif juga ya Pak di media sosial ya Pak? Betul. Iya, Saya ini kan Bapak. Mm-mm. nyuwun Bap- sewu, untuk saya kan dulunya juga jebolan dari sales handphone. Iya. Meskipun tidak pinter juga mengetahui sedikit sosmed. Jadi saya aktif Mm. di sosmed seperti Instagram, Facebook, TikTok, tapi tidak se rutin seperti di Instagram sih, Kak. Ini Bapak berarti sharing-sharing mengenai durian Bapak nih. Betul. Oh iya. Terus berpengaruh nggak sih Pak dari Bapak aktif di media sosial ke pemasarannya? Sangat-sangat berpengaruh, Kak. Kan Mm-mm. saya juga mencoba-coba membuat link atau alamat yang masuk di Ya. Google itu kan setiap Mm-mm. orang mengetik durian mangkibel brongkol kan di situ nanti keluar. Ya. Nah, itu kan keluar alamat dan lokasi saya, Kak. Oh ya. Jadi Itu sangat kebanyakan juga. membantu sekali. Jadi banyak juga ya Pak belinya tuh karena dari sosmed Bapak ya? Betul, ya ada Ah. cuma 1 2. Kalau untuk saya kan masih pemula, Kak. Jadi ya Mm-mm. 1 2 itu sudah alhamdulillah. Oke, Bapak. Oke deh, Pak, kalau kayak gitu. Bapak, sekarang kita ada rehat sejenak dulu ya, Pak. Iya, siap. Sebentar. Oke. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silahkan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti ada Q&A yang akan langsung dijawab oleh Mang Kimpol setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka gak enak sih, Pak. Nah, ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya Oke,
Oke, halo Sobat Mutiara, kembali lagi di Bicara Tani sesi kedua. Silakan yang mau bertanya mengenai durian atau apapun seputar durian ya, langsung saja ketik di kolom komentar karena langsung akan dijawab oleh Mang Kimpol. Oke, Bapak. Sebelum pertanyaan nih Pak, saya mau nanya dulu Pak. Bapak Ya, sempat ini ya Pak, ketemu dengan Pak Catur. Kebetulan Pak Catur ahli durian juga ya Pak. betul Kak, betul. Nah, Kemarin di bulan September, mm-mm. itu Oh, di baru ketemu. betul di era Brongkol. Pak Catur Oh, itu di era Brongkol. oh ya, gimana Pak? Diskusi apa Pak dengan Pak Catur bahas Jadi untuk durian? Mm-mm. Pak Catur sendiri itu tentunya mensupport sama Mm-mm. petani di area Brongkol dan Ya. memberi arahan-arahan yang sangat penting dan sangat harus ditiru untuk di Mm-mm. dunia perdurianan. Ya. Sambil kemarin itu memberikan sedikit eh, bantuan berupa pupuk. Oh, ya ya ya. Terus tips dari Pak Catur gimana Pak? Apakah ada saran-saran yang ya itu sangat perlu untuk dipraktekkan? Ya, ada Kak. Terakhir eh, sambil foto bareng sama Pak Catur itu, Mm-mm. Pak Catur sendiri bilang begini Kak, tetap semangat, Mm-mm. tetap kita rawat, jangan pantang mundur, rawat sebisa mungkin, seperti itu. Oh, iya iya iya. Oke, Pak. Itu singkat dari pertemuan Bapak dan Pak Catur ya, Pak. Betul-betul. Oke, Bapak. Langsung nih kita ke pertanyaan aja ya, Pak. Yeah. Kita cek pertanyaan-pertanyaan. Oke. Dari YouTube ada yang bertanya nih, Pak. Yeah, siap. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara pemupukan durian yang pohonnya gede terus jadi top working? Kalau biar manis tambah pupuk apa? Untuk pemupukan sendiri, top working yang bisa dibilang itu pohonnya puluhan tahun dan sudah Mm-mm. besar. Untuk saya sendiri, untuk dosis saya tambah ya. Mm-mm. Misalkan gini, untuk sebagai contoh, pohon ini umur 15 tahun atau segede pal listrik. Ya, Misalkan yang lainnya kecil-kecil, misalkan yang lain dosisnya 1 kilo, 1,5 kilo. ya. Untuk yang sebesar pohon sebesar pal listrik itu saya kasih satu, misalkan saya tabur satu taburan itu dengan 3 macam varian itu minimal 4 kilo pupuk. Nah, 4 kilo pupuk sekalinya itu. Betul. Pupuknya apa tuh, Pak? Masih sama tadi? Untuk itu kan fase generatif, seperti tadi yang saya bilang, 1 boron, 2 NPK grower, Ya. dan satunya kalau kita menjemput bunga, Mm-mm. kita kasih MKP. Seperti itu. Oh, jadi 3 itu disatukan 4 kilo Betul. ya, Pak, dosisnya? Ya. 4 kilo Dengan itu dosis, masing-masing 4 kilo? Tidak, untuk dosis MKP 1 kilo, Mm-mm. untuk 1 kilo MKP, terus untuk boron saya kasih 1 kilo. Mm-mm. Nah, yang untuk genapnya 4 kilo itu growernya saya kasihkan itu. Oh iya, berarti itu untuk memaniskan juga, Pak? Untuk manisnya nanti untuk masuk ke pengisian buah Kak ya. Mm-mm. Pengisian buah itu biasanya saya sendiri memakai NPK profesional yang punya kadar nitrogen rendah 9, Mm-mm. fosfat 25, sama kalium 25. Mm-mm. Dan kita tambah untuk subur kali butir, seperti itu. Oh, berarti kalau untuk memaniskan 3 tadi ya, profesional, fosfat, dan subur kali. Betul, itu yang Sama saya tabur itu? seperti itu. 4 kilo, Pak? Untuk dosis, kita kan juga, saya sendiri kan juga mengikuti label dari produk MTC kayak Ya. itu untuk per 1 kintalnya buah itu untuk profesional saya kasih 3 on. 3 on sampai setengah kilo, tinggal kita melihat besar kecilnya pohon tadi. Oh ya. Sama
tumpang sari pohon-pohon lain itu. Ya. Terus untuk subur kali minim saya kasih 1 kilo. Mm-mm. Dan boronnya itu saya kasih antara 0,5 kilo sampai 7,5 kilo. 7,5 ya. on. 7 kilo banyak banget, Pak. Iya, iya, seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih ya, Pak, jawabannya. Semoga Betul, siap. terjawab nih. Masih ada lagi, Pak, yang bertanya nih dari YouTube. Pertanyaan kedua, berapa lama dari top working hingga batang siap berbuah? Dari berapa lama dari top working, awal mula top working sampai berbuah kayak? Ya. Itu saya mengamati dan melihat pohon saya sendiri dan punya rekan-rekan tetangga juga itu minimal 3 tahun itu jika nutrisi tercukupi, pohonnya juga menunjukkan tanda-tanda berbunga, Kak, seperti itu. Tanda-tanda berbunga. Yang pasti pohon lokalnya Kalau sudah Pak, masuk fase generatif juga loh, Kak ya. Kalau pohonnya masih segede tangkai sapu atau tangkai pisau ya belum bisa itu. oh iya, oke Pak. Berarti tadi perkiraannya berapa lama Pak? Untuk perkiraan aja. Perkiraan itu 3 tahun. 3 tahun ya. Oh, oke 3 Pak. tahun dengan catatan pohon lokalnya sudah masuk umur generatif. Oh iya. Oke Bapak, terima kasih jawabannya Pak. Sambil kita lihat lagi nih Pak pertanyaan-pertanyaannya. Wah, kita pindah ke TikTok nih. Buat yang di TikTok yang mau bertanya juga silahkan langsung saja komen di kolom komentar. Oke. Oh iya Pak, sambil menunggu nih Pak, saya mau nanya dulu. Siap, Pak. Berarti ini kan Bapak fokus di durian. Betul. Untuk rencana ke depannya nih Pak, Bapak mau kayak lebih mendalami top working atau mulai mau ke varietas lain atau gimana? Kalau ke depannya untuk rencana Bapak nih. Perdurianan itu semisal dan misalkan masih ada pohon-pohon lokal yang belum saya ganti varian lain, itu step by step nanti juga akan saya ganti, Kak, seperti itu. Misalkan masih pohon lokal standar kan nanti bergantian sama pohon yang saya top working setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu nanti bergantian seperti itu, Kak. Oh iya, cuma untuk saat ini masih fokus di durian ya intinya. Betul, masih di durian. Untuk buah lain belum menguasai. Oh ya, berarti ini Bapak belajar dan fokus dulu di durian. Betul. Ya Pak. Satu Kak, oke deh. Kopi. Apa? Kopi oh iya Bapak tadi. Lepas. Di sini kan komoditas kopi tinggi banget. Oh iya. Oh iya ya Bapak, berarti durian dan kopi ya Pak. Betul. Oke deh Pak, kalau kayak gitu. Bapak karena sudah terjawab nih Pak semua pertanyaannya. Kita sudahi ya Pak live kali ini. Terima kasih ya Pak karena sudah sharing-sharing, sudah menjawab pertanyaannya juga. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat Mutiara yang nonton nih. Ya. Saya juga terima kasih. Bila mana banyak jawaban yang kurang tepat atau kurang berkenan, saya masih pemula, tolong dimaklumi. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih ya Pak. Siapa tahu masih ada yang penasaran nih seputar durian, bisa langsung saja ya Pak ke sosial media Bapak juga ya. Langsung bertanya tuh. Oke Pak. Terakhir nih Pak, sebelum closing, ada nggak pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk para penonton? Siapa tahu ada yang mau mulai nih terjun bertani. Untuk pesan-pesan untuk penonton, semisal mau terjun ke dunia perdurianan dalam arti mau berkebun durian, itu tetap siapkan lahan yang bagus. Jika memang harus menanam dari bibit, itu siapkan lahan yang bagus, air harus tercukupi, dan pupuk juga harus terpenuhi. Sementara 3 itu.
Jangan sampai nanti sudah nanam, bisa nanam, beli bibit, dan nanti mogok di tengah jalan, itu sangat sayang sekali. Berarti dari modalnya itu harus sudah dipersiapkan ya Pak? Betul. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Kak. Oke, baik. Cukup sekian Bicara Tani episode ke-205. Terima kasih untuk sahabat Mutiara yang sudah bertanya dan menyimak sampai akhir. Silahkan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan. Karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.